Halo pet lover, balik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Akhirnya selesai sudah acara kontes di Yogyakarta ini. Setelah ini adalah hari ketiga, sebentar lagi akan ada ceremony award, kemudian juga nanti ada proses fish out. Kemarin juga ada proses penjurian yang sudah selesai. Jadi 88 kategori memang masih berhasil mendapatkan gelar champion, cuman ada di beberapa kelas yang kita ternyata meleset dan kita tidak mendapatkan juara. Ini adalah suatu bahan evaluasi kita di awal tahun 2024, dimana ini sebagai ajang pemanasan buat 88 kategori, juga untuk ukur kekuatan dengan ikan-ikan lain, ikan-ikan dari teman-teman lainnya. Bagaimana hasilnya? Nah, kita akan keliling setelah di sini. Kita lihat ikan-ikan kita yang juara, dan juga ada beberapa kelas yang memang kita meleset. Tadi bilang kelas extra small, yang gue cukup yakin dengan ikan gua, ternyata kita harus zong. Kita tidak mendapatkan gelar dari dua ikan extra small yang sebenarnya kalau menurut mata gua, ya itu sudah layak untuk mendapatkan nomor fat untuk nomor. Tapi ternyata di kelas ini di Jogja kita meleset. Ini adalah masukan buat gua, input buat gua. Mungkin selera jurinya berbeda, mungkin juga nanti ikan-ikan lain ada yang lebih bagus. Sekarang kita lihat di kelas small dulu. Nah, di kelas small ikan buyer kita ada 4 ekor yang masuk ke juara. Yang pertama ini S15. S15 ini milik buyer kita dari Thailand. Ini berhasil mendapatkan juara 1. Jadi ikan ini mendapatkan juara 1. Ini juga sebenarnya gua tidak menyangka ikan ini yang mendapatkan juara 1. Karena menurut mata gua, ikan ini masih ada minus. Tidak mulus, kurang mulus. Ada masalah di sisik sedikit, ada masalah sedikit di dayung. Memang ikan ini hanya pelapis oleh buyer gua diturunkan untuk mengawal ikan utama dia yang gua gadang-gadang untuk mendapatkan gelar lebih bagus. Cuman ya balik lagi, ini adalah selera juri, hasil penilaian dari juri. Inilah juara satunya di kelas Yogyakarta. Mungkin juri di sini melihat keistimewaannya itu dayungnya yang sangat panjang. Ikan ini bagus, cuman ikan ini ada minusnya sedikit. Oke, kita lanjut ke ikan selanjutnya di kelas small. Ikan kelas small, nah ini juga, ini punya buyer kita di Surabaya ya, namanya Om Dwi. Nah, ikan ini berhasil mendapatkan gelar junior champion. Junior champion itu posisi tertinggi untuk kelas small. Nah, ini pun sebenarnya gue tidak memasang target muluk-muluk untuk ikan ini, dan gue juga ada info bayarnya bahwa ikan ini kemungkinan akan dapat nomor di tengah atau ke bawah. Memang ikan ini tidak digadang-gadang untuk mendapatkan nomor tinggi, tapi baik lagi ke selera juri. Ternyata juri yang bertugas ini seleranya ya mungkin seperti ini, dayung-dayung yang panjang. Oke, ikan ini cukup mulus, hanya ada sedikit seperti wave, ada gelombang sedikit di dayungnya, dikit banget. Tapi memang ikan ini dayungnya panjang. Cuman baik lagi, selera jurinya mungkin lagi ke dayung panjang. Jadi ikan ini mendapatkan junior champion. Oke, kita lanjut. S7 ini adalah butterfly. Ini yang sebenarnya digadang-gadang untuk diposisikan di kelas small untuk fight di champion. Tapi ikan ini ternyata hanya ada di juara 3 kelas small. Ini adalah butterfly. Ini ikan utama gua, buyer gua dari Thailand. Ikan yang sebenarnya gua gadang-gadang untuk mendapatkan gelar champion. Kenapa? Karena dari sudut pandang gua, dari mata gua, ikan ini mulus. Tidak ada minus sama sekali. Dan secara proporsional, anatominya ikan ini luar biasa. Dari kepalanya sendok, dayung serta dasinya bermotif seperti butterfly. Ekornya cukup besar dan panjang serta dia close. Dan badannya dia kotak. Dia sangat proporsional, dari tengah ke belakang itu sangat proporsional. Dan gaya renangnya ikan ini bagus. Tapi gue bukan jurinya. Jadi kita harus terima apapun keputusan juri. Menang, juara berapapun, kalah ya kita harus terima. Tapi ini menjadi bahan evaluasi kita, menjadi bahan pertimbangan kita untuk bisa menurunkan ikan. Seperti di vlog kemarin, psikologis juri. Nah, psikologis juri ternyata agak berubah di kontes Yogyakarta ini. Dari sudut pandang gua, dari sudut tim 88 kategori. Jadi ikan ini hanya ada di juara 3. Kita lanjut ke ikan small selanjutnya. Ini dia. Gua sampai lupa. Ini milik teman kita di Bogor. Ini ikan yang sebelahan waktu vlog sebelumnya sama butterfly.
Sama ikan ini pun harus digadang-gadang untuk menjadi champion. Kenapa? Ya seperti gue bilang, dia punya proporsional badan yang bagus, ekornya yang besar, kepalanya sendok, walaupun dayungnya tidak panjang-panjang banget, dayungnya hanya di atas dasi. Dan gaya renangnya juga bagus. Ya, kita bisa lihat. Ikan ini mewah banget. Tapi memang ikannya ada minus ketika di plastik, itu ada copot sisik 1. Mungkin harusnya kalau nggak copot sisik, dia bisa dapat nomor yang lebih bagus. Oke? Terus gue bilang tadi, selain kelas extra small, di kelas medium juga kita 88 red berry tidak mendapatkan juara atau prestasi. Ya mungkin memang ikan yang masuk di kelas medium bukan ikan utama kita. Di kelas medium memang ikannya kita turunkan ikan-ikan dari showroom memang yang bukan lapis pertama. Jadi buyer memang ingin tes ikannya lah. Ternyata memang belum beruntung. Dan inilah ikan kita di kelas large. Kelas large itu kita turunkan Ruby. Ruby tidak mendapatkan Grand Champion kali ini. Dia berhasil mendapatkan juara pertama di kelas large di ACY 3 ini. Ruby yang seperti yang gue cerita adalah ikan yang baru didapatkan dan diprogres oleh 88 Red Berry 1 tahun yang lalu dari teman kita juga. Dan dia mempunyai perkembangan warna yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini, sampai hari ketiga warnanya tetap clear, warnanya tetap tebal, tetap shining, dan tidak ada ngedrop sama sekali. Sampai dasar sisiknya itu udah nggak kelihatan. Warnanya itu memang udah merah semua dan tebal banget. Nah, Ruby ini adalah ikan large, salah satu ikan large kita di showroomnya 88 Red Berry ataupun di warehouse 88 Red Berry. Jadi ikan ini sebenarnya secara anatomi memang bukan ikan spesial, bukan ikan yang punya spek mewah. Jadi ini ikan overall yang anatominya mulus. Jadi kalau misalnya 88 Red Berry, gradingnya dia ada di lapis 2. Dia memang mempunyai karakter warna yang sangat indah, cuma secara anatomi dia punya di level 2 atau di grading 2, di layer kedua. Nah, ikan-ikan layer pertama kita akan turunkan nanti di kontes besar seperti di Pontianak maupun di Jakarta, ACI Cup di bulan 5 dan 6. Itu masih kita persiapkan. Nah, Ruby kalah oleh sebelahnya nih, tetangga sebelah. Nah, ini adalah ikannya Doni. Congratulations buat Doni yang bisa merebut Grand Champion di ACI Cup 2024. Nah, secara overall, ikan ini dua-duanya memang terlihat menonjol dibandingkan ikan large lain. Dia merupakan salah satu nominasi kuat bersama Ruby untuk memperebutkan gelar Grand Champion. Kalau kita lihat sekilas, ini seperti berimbang. Jadi kalau Ruby, secara anatomi dia kalah dengan ikannya Doni. Tapi secara warna, Ruby dia menang mutlak. Dia sudah lebih tebal, lebih shining, dan lebih merah. Nah, tapi balik lagi, ini adalah kelas large. Kelas large mempunyai poin warna yang cukup besar, sebanyak 40%, anatomi sebesar 30%, serta mental dan gaya renang 30%. Secara mental dan gaya renang, ikan ini berimbang, sama-sama show. Ikan ini tidak takut sama orang, dua-duanya ketika ada orang datang, dia akan menghampiri. Nah, agak menggelitik memang sebenarnya buat diri gua. Tapi ini ada sudut pandang gua. Harus kembali ke juri yang lakukan penilaian. Dari sudut pandang gua, sebagai penghobi, sebagai groomer, sebagai orang yang masih gila kontes dan juga pernah menjadi juri. Kemarin ketika sampai di sini, ikan ini semua sudah masuk. Gua menggadang-gadang ikan ini Ruby yang tadinya bukan gua targetkan Grand Champion, langsung gua pasang target harus GC malam itu juga. Karena gua melihat perkembangan ikan ini bersama ikan lain. Ketika udah masuk, gua lihat ikan-ikannya udah show, udah perform, ikannya harus GC. Nah, mungkin juri bingung. Secara poin mungkin dia berimbang. Makanya harus di voting dan dicarilah minus masing-masing. Ini akan gue share karena biasa gue jadi juri seperti itu. Ketika ada dua ikan berimbang untuk memperebutkan posisi teratas, juri akan melihat dan mencari celah masing-masing dari ikan yang sama-sama di posisi puncak. Dua-duanya ikan bagus, tapi dua-duanya punya minus. Yuk kita lihat, gue akan share dari kacamata gue. Ruby mempunyai kelemahan dan minus, yaitu apa? Dia punya ada sedikit kropos-kropos di dayung. Dayungnya ada kropos, nanti akan gue shoot, gue akan close up. Jadi ada kropos-kropos sedikit di dayung. Kemudian ikan Doni itu namanya siapa ya? Aventador ya. Aventador juga punya minus di dayung. Dayungnya punya kropos juga di ujungnya. Ini gue lagi belajar nih, kenapa ikan gue bisa kalah. Dia punya kropos di dayungnya di sebelah kanan. Nah, Ruby juga ada dayung kropos sedikit-sedikit di bagian tengah-tengahnya.
Kemudian kemarin sempat gue dengar ada suara dari salah satu juri bahwa Ruby mempunyai minus yang cukup membuat dia jatuh kalah dalam voting. Katanya di pipinya banyak beruntusan kecil-kecil, semacam jerawat kecil-kecil gitulah. Tapi kalau menurut gue itu hal yang sangat minor, no issue banget sebenarnya. Jadi ada bintik-bintik itu di pipi. Nah itu yang membuat dia juri, dari 4 juri voting, hanya 1 juri yang kayaknya memilih, karena sempat terdengar suara teriakan ketika lagi penilaian. Ada juri yang angkat tangan, lagi voting terbuka, memilih ikan ini. Nah 3 juri lainnya memilih ikan ini. Nah ikan ini selain tadi dayung sudah, tadi juga pipinya ada beruntus, ikan ini memang tidak ada beruntusan. Cuman kalau dari kacamata gua, ikan ini punya masalah di mulut. Mulut atasnya sebelah kanan itu agak tinggi, jadi dia tidak presisi. Ketika gua tanyakan ke juri, juri bilang itu hal minor, hal isu, nggak isu, hampir tidak miring. Dan mungkin juri lainnya tidak melihat. Memang perlu apa ya? Hal yang lebih teliti lagi untuk melihat mulut yang agak-agak tidak presisi. Memang terlihat sedikit saja, mungkin hanya sekian mili, tapi ya balik lagi lah, ini sudah keputusan juri. Kita boleh kecewa, kita boleh jatuh, tapi kita tidak boleh nyerah. Kita akan fight back di Bandung. Jadi ikan ini yang tadinya menjadi lapis 288 kategori, ikan ini akan gue naikkan status ke lapis 1. Kenapa? Ikan ini buat gue sih awesome. Ikan ini mulus, ikan ini benar-benar fight buat 88. Lihat warnanya. Dia tidak ada drop sama sekali, dia tidak ada stres sama sekali. Jadi buat gue ikan ini akan gue naikkan di layer 1. Dan kita akan fight di kontes Bandung maupun di kontes-kontes selanjutnya di 2024. Nah, mengenai beruntusannya, gue nanti akan cari solusi gimana biar beruntusannya bisa lebih sedikit hilang. Oke, ini adalah kelas L. Kita lanjut yuk, kita ke kelas extra small. Kita nggak urut karena memang akuariumnya lompat-lompat. Oke, ini adalah kelas extra small. Extra small kita tuh yang kita gadang-gadang itu di extra small berapa ya? Oh ini ya, 11 ya? Bukan. Sampai lupa gue sama ikan gue. Oke, ini adalah ikan extra small, salah satu ikan extra small yang kita bawa. Yang memang kalau gue bilang ya, tadi gue bilang secara anatomi kayak renang, ikan ini tidak ada masalah. Mungkin ada minus sedikit, tapi ya gue bilang tidak. Justru ini tidak isu minusnya kan. Buktinya ikan juara 1 gua di kelas small punya minus yang sama dengan ikan ini, tapi itu nggak isu. Tapi ini mungkin jadi isu. Tapi sudah, yuk kita ke extra small 18. Nah ini adalah ikan extra small 18. Ini ikan yang sama, yang menurut gua anatominya oke, mulus, nggak ada bekas tang mulutnya. Karena ikan kecil itu kebanyakan bekas tang. Walaupun bekasnya hilang, tapi sendoknya itu kelihatan buatan. Tapi ikan ini lihat, nggak ada defect sama sekali, nggak ada oprekan. Dayungnya pun alami, nggak ada bekas turunin. Jadi sebenarnya kalau gua lebih menyukai secara pribadi ikan-ikan yang originalnya itu kelihatan banget. Mending dia mulutnya oles sedikit tapi dia original semuanya. Jadi ikannya original. Kita harus kasih apresiasi loh buat ikan-ikan yang original tanpa oprek. Dayungnya turun tanpa diturunin, kepalanya tidak perlu ditang, dia masih mulus dan masih ada ayunan ujungnya. Tapi kita nggak tahu nih, mungkin kemarin ikannya ngambek kali, nggak mau berenang ya. Aku sih nggak terlalu pantau lah, karena kita nggak di arena 24 jam. Tapi apapun hasilnya, gue bilang ini adalah sudah keputusan juri. Oke, teman-teman, sebentar lagi seremoni pembagian piala akan dimulai. Nanti teman-teman handling 88 kategori akan gue suruh naik ke atas panggung, biar mereka merasakan. Jadi selama ini kan mereka yang ngerawat ikan-ikannya, kan kalau gue terus yang naik panggung kan bosen. Jadi biar mereka merasakan juga arena di panggung. Dan kemarin udah gue beliin batik di Malioboro. Jadi biar mereka rapi, biar kece, di panggung yang megah nanti mereka juga kelihatan rapi dan gagah. Oke? Saksikan terus video gue, jangan di skip. Check it out. Yang meriah
88 Red Gallery. Juara ketiga tank nomor 7 ARM Kiradek 88 Red Gallery. Dan juara pertama di kelas S diraih oleh ARM Kiradek ARM Kiradek 88 Red Gallery. Juara pertama di kelas L diraih oleh tank nomor 88 Red Gallery. Oke, teman-teman, proses seremoni sudah selesai. Juga tadi ada kata sambutan dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekarang teman-teman lagi mau siap-siap proses fish out, dan kemudian setelah itu tim 88 akan langsung berangkat balik ke base camp, ke Gading Serpong. Jadi mungkin kita baru sampai nanti subuh, ntar pagi baru sampai, kita akan redistribusikannya. Semoga semuanya lancar, terutama jalanan yang nggak ada macet, nggak ada kendala, biar kita juga cepat sampai. Kita istirahat setelah lumayan melelahkan perjalanan ke Jogja. 3 hari kita di Yogyakarta, 9 jam di perjalanan pergi dan pulang, mudah-mudahan juga 9 jam, tidak lebih. Jadi nggak terlalu macet, nggak terlalu panjang perjalanan di kendaraannya. Nah, setelah tadi ya gue bicara bahwa masukan buat gua sebagai hunter, sebagai groomer di 88 Red Gallery, masih ada yang perlu diperbaiki mengenai psikologis dan selera juri. Memang tidak bisa kita pukul rata semua juri, pasti ada perbedaan cara pandang melihat ikan, perbedaan dalam tanda kutip apa ya namanya, minus itu bisa sedikit tutup mata lah istilahnya. Tapi ya udah, inilah hasilnya. Kita akan comeback di kontes selanjutnya, itu 2 minggu dari sekarang di Bandung. Kita akan lihat posisi Ruby seperti apa. Mudah-mudahan Ruby tidak mengalami drop yang jauh, drop yang signifikan ketika pulang ke base camp, dan kita akan olah sebentar. Mudah-mudahan dia siap untuk fight back di Bandung. Nah, tadi gue bilang ikan ini sudah gue naikkan statusnya, layernya dari yang layer 2 untuk kontes 88 menjadi layer pertama di base campnya 88 Red Gallery. Kemudian juga tadi gue udah sharing apa yang terjadi di penilaian kelas L. Itu juga sebuah bahan pembelajaran buat gua, tanpa ada maksud mengcompare penilaian juri yang sekarang dengan penilaian di mata gua. Karena seperti gue bilang, orang punya sudut pandang masing-masing dan orang punya pendapat masing-masing. Jadi ketika gue melihat ikan tadi, masing-masing punya minus, masing-masing punya kelemahan. Tapi kalau gue melihat, harusnya kelemahan mana yang ditoleransi. Tapi hasilnya juri mungkin berbeda dengan pemikiran gua. Itulah kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Kita boleh tidak puas, kita terima, tapi itu menjadi bahan masukan introspeksi diri kita di 88 Red Gallery untuk menjadi lebih baik. Sebuah pemanasan yang bisa gue bilang not bad untuk 88 Red Gallery. Kita bisa bawa pulang tetap champion di kelas S, dan di kelas L kita tetap juara 1. Dengan status Ruby seperti sekarang, target dia harus GC. Mudah-mudahan tercapai. Nanti di Bandung kita akan lihat ikan mana yang siap untuk bisa mengantarkan 88 Red Gallery naik ke panggung di posisi teratas di kelasnya masing-masing. Evaluasi akan gue lakukan setelah pulang bersama tim, dengan Coach Chandra juga. Kita akan evaluasi ikan mana yang siap, ikan mana yang di kontes Jogja ini memang bermasalah, dan bagaimana cara pandang kita melihat suatu ikan. Mungkin di 2024 akan ada perubahan, gue harus mengupdate diri agar bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa untuk terus like, comment, share, and subscribe channel kita di 88 Pet Gallery dan Instagram kita di 88 Red Gallery. Gua Randy Swandi, pamit dulu. Bye-bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man.